Do you wanna know? Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sharing ya tentang resign. Teman-teman pernah kan kepikiran untuk melakukan resign? Tentunya yang sudah pernah kerja. Kalau belum pernah kerja ya nggak bakalan pernah kepikiran untuk resign. Pernah kerja aja belum ya kan? Nah, pada sharing kali ini saya ingin sedikit memberikan saran ya atau tips buat teman-teman yang sedang bekerja nih. Pokoknya teman-teman jangan sampai resign atau keluar dari tempat kerja karena hal-hal berikut ini. Jadi resign itu boleh saja dan hak setiap karyawan, ya kan? Tapi teman-teman harus tahu konsekuensinya bahwa ketika kita memutuskan untuk resign dari tempat kerja kita, akan ada konsekuensi ke depan terkait dengan karir kita, perjalanan karir kita terutama ya, itu bakal banyak bisa jadi akan menjadi kendala karena kita resign dengan alasan yang kurang tepat. Nah, alasan-alasan ini jangan sampai kemudian teman-teman jadikan sebagai alasan untuk resign dari tempat kerja. Jadi gampangnya gini, yang nggak boleh teman-teman lakukan ketika mau resign itu karena beberapa alasan berikutnya. Yang pertama adalah karena pekerjaan yang terlalu banyak. Teman-teman jangan pernah berpikir untuk resign karena pekerjaan itu terlalu banyak, bikin teman-teman stres dan kemudian teman-teman merasa ini kok kerjaan banyak banget, ya sudahlah gue resign aja lah, cari kerja lain. Jangan pernah resign karena hal tersebut. Kenapa? Karena teman-teman nggak akan pernah tahu gitu ketika kalian resign dari pekerjaan yang menurut kalian itu pekerjaan terlalu banyak, terus kalian cari tempat kerja lain, kalian nggak tahu di sana itu seperti apa pekerjaannya. Bisa jadi jauh lebih banyak daripada yang teman-teman jangan saat itu gitu loh. Artinya jangan pernah resign karena pekerjaannya situ menurut teman-teman terlalu banyak. Jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah jangan pernah kalian resign atau teman-teman resign karena atasan yang nyebelin. Menurut teman-teman ya, teman saya rasa atasan gue rasa ini nyebelin nih, wah gue resign aja gitu. Jangan pernah resign karena hal itu. Kenapa? Sama seperti alasan pertama tadi. Kalian resign dari tempat kerja saat ini misalkan yang menurut teman-teman alasannya itu karena atasannya killer atau super killer ya, sangat-sangat enggak asik atau sangat-sangat galak dan lain sebagainya lah. Kalian jangan pernah resign karena hal itu gitu. Karena kalau kalian resign karena hal tersebut, kalian nggak akan pernah tahu ketika keluar bisa jadi atasan teman-teman di sana jauh lebih gila daripada atasan yang sebelumnya, ya kan? Jangan sampai teman-teman keluar dari kandang buaya masuk ke kandang singa sedang kelaparan. Wah, bahaya yang ada gitu. Jadi kedua, jangan sekali-kali resign karena alasan atasannya nggak asik menurut teman-teman. Ketiga, tadi pertama apa ya? Karena banyak kerjaan. Ketiga, karena pekerjaannya sulit. Nah ini juga jangan. Teman-teman nggak boleh resign atau usahakanlah sebisa mungkin jangan pernah resign karena pekerjaannya sulit menurut teman-teman. Terus kalau kita dapati atau mendapatkan pekerjaan seperti itu dan kita tidak terlalu bisa ya untuk menghandle pekerjaan tersebut, gimana dong? Bisa stres gue kalau lama-lama gitu. Ya pokoknya jangan resign gitu. Teman-teman bisa nanya ke atasannya, Pak maaf nih Pak, ini kayaknya terlalu berat buat saya, bisa dibantu atau bisa tolong carikan orang lain tim buat ngebantuin saya atau apa aja. Pokoknya selesaikan pekerjaan tersebut dan pernah kalian kemudian resign karena alasan pekerjaannya terlalu sulit buat teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau pekerjaannya sulit, kalian keluar nyari tempat kerja lain, bisa jadi di situ juga lebih sulit lagi gitu loh. Artinya jangan pernah teman-teman resign atau keluar karena alasan pekerjaannya sulit. Ya, yang pertama tadi apa? Karena pekerjaannya terlalu banyak, itu nggak boleh. Kedua, karena atasannya nyebelin, itu nggak boleh. Ketiga, karena pekerjaannya sulit, itu juga nggak boleh. Terus keempat, kalian nggak boleh resign karena lingkungan kerjanya tidak bagus, ya kan? Walaupun ini mungkin masih kadang-kadang ada beberapa perusahaan masih bisa ditolerir ketika kita melamar, terus kenapa kamu resign tempat sebelumnya? Karena orang-orangnya toksik, nggak bagus gitu. Tapi usahakan jangan karena hal tersebut.
Kalau misalkan lingkungannya menurut kita nggak oke, nggak asik, ya kan, banyak toksik, kita keluar dari situ, bisa jadi tempat baru sama kayak gitu juga gitu. Malah bisa jadi lebih parah lagi, wah anak baru nih, kita kerjain aja, wah anak baru nih, pokoknya dia nggak boleh lebih bagus dari gua, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu di luar sana itu seperti apa, gitu loh. Intinya teman-teman jangan resign karena lingkungannya nggak bagus menurut teman-teman. Jadi 4 hal tadi perlu teman-teman harus garis bawahi ya. Jangan pernah kalian sekali-kali berpikir untuk resign atau keluar dari perusahaan karena 4 alasan tadi. Alasan berikutnya, yang terakhir adalah jangan pernah resign dengan alasan karena gajinya sedikit, ya kan? Karena masalah gaji itu sebenarnya apa ya? Bisa jadi gimana persepsi kita, ya kan? Karena itu kayak ya asumsi orang kan beda-beda terkait dengan gaji apa sedikit atau banyak, ya kan? Tapi ketika kalian memutuskan untuk resign, jangan gaji sebagai alasan, ya kan? Wah, yang kecil keluar nyari tempat lagi, jangan. Iya. Apalagi nanti pas interview ya kan, nyari tempat baru, pas dapat panggilan interview, kenapa kamu resign dari tempat sebelumnya? Karena gajinya kecil, Pak. Ya kan? Nanti kalian bisa jadi itu menjadi kendala buat kalian untuk diterima. Bisa jadi nanti HR-nya berpikir, oh kok dia keluar karena gaji ya, nanti pas udah kerja di sini sebulan dapat tawaran di luar yang gaji lebih besar dari itu, keluar lagi dia. Artinya jangan jadikan gaji sebagai alasan. Jadi 5 hal tadi perlu teman-teman garis bawahi. Jangan pernah teman-teman resign atau keluar dari tempat kerja karena 5 alasan tadi. Terus kalau kita pengen resign, alasannya apa dulu yang tepat? Nah, karena resign itu hak kita ya. Kalau saya pribadi menyarankan kita boleh keluar dari tempat kerja kita kalau kita sudah memenuhi beberapa syarat gitu loh. Artinya bukan 5 alasan tadi yang menjadikan patokan atau alasan atau standar kenapa kita harus resign dari tempat kerja tersebut. Nah, alasan yang paling tepat ketika kita ingin keluar, pertama pastikan kita sudah menguasai pekerjaan situ, sudah merasa bahwa udah nggak ada challenge lagi nih di situ gitu loh. Artinya teman-teman tuh butuh sesuatu yang baru, udah nggak berkembang di situ. Kalian boleh kemudian coba resign karena di situ stuck nih, nggak berkembang sini, saya tiap hari sudah hanya menjadi rutinitas saja. Mungkin saya kerja sini udah 5 tahun, tapi kok kayaknya 4 tahun terakhir ini saya nggak mendapatkan ilmu yang baru, nggak menambah kompetensi saya. Nah itu teman bisa jadikan alasan buat keluar. Artinya kalian pengen mendapatkan challenge baru di tempat baru karena di situ udah nggak berkembang lagi gitu, ya kan? Jadi seperti itu. Terus alasan tepat kemudian untuk kita ambil keputusan resign adalah selain challenge ya tadi kita sudah nggak berkembang di situ. Nah, silahkan teman-teman bisa mengajukan resign cari tempat baru ketika kita di situ sudah benar-benar tidak berkembang lagi. Jadi itu adalah 2 alasan yang paling tepat atau yang bisa kita lakukan ketika kita ingin keluar dari tempat kerja kita. Dan jangan pernah melakukan 5 atau keluar karena 5 alasan yang tadi kita ungkapkan, ya kan? Oke, mungkin itu aja untuk sharing kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Pastikan catat kalau teman-teman belum pernah bekerja, tetap semangat, optimis, cari job yang sesuai dengan passion kita kalau bisa ya. Jadi seperti jangan pilih-pilih pekerjaan kalau kita masih fresh graduate dan belum pernah bekerja sama sekali. Bagi teman-teman yang mungkin pekerjaan di tempat kerja saat ini merasa, waduh, gua nggak kuat nih, waduh, lingkungannya seperti ini nih, waduh, atasannya resen, aduh, kerjanya banyak banget nih. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari itu. Karena itu adalah tantangan buat teman-teman untuk naik kelas dan naik level lagi. Jadi selesaikan itu semua kalau kalian sudah menguasai semuanya dan bisa mendapatkan alasan tepat, terutama 2 alasan tadi, dimana kita udah nggak berkembang di situ, udah stuck, baru kalian bisa resign dan cari tempat yang baru agar kompetensi kita bisa meningkat. Oke, itu aja untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.